Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Bustanul Ahbar li Fadilah Syekh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, Mukhtasar Nailul Awtar, Imam Syaukani, syarah daripada kitab Muntaqa Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Baik. Sekarang kita akan membahas hadis-hadis yang berkaitan waktu sholat asar. Nah, kalau dalam ilmu fikih, waktu sholat asar itu adalah apabila bayangan benda itu sama panjang dengan bayangan itu sama panjang dengan benda tersebut. Itu sudah masuk waktu salat asar. Jadi kalau seandainya ini kita taruh ini, anggaplah ini tombak atau apa sajalah ya, tongkat, nah itu ya, matahari timbul dari sebelah timur, itu kan ya, begitu. Ketika di tengah masuk zuhur, nah lalu turun ke barat. Bayangannya tadi ini sudah berpindah ke arah timur. Turun matahari. Nah, apabila tombak atau tongkat ini umpama tingginya 1 meter. Nah, ketika matahari turun, bayangan tombak ini berpanjang ke arah timur. Matahari turun ke barat. Apabila bayangan ini sama dengan tombak atau tongkat tadi, selain garis khatulistiwa, ya kalau ada garis khatulistiwa berarti ada bayangannya. Maka apabila sama, selain bayangan garis khatulistiwa, itu sudah masuk waktu sholat asar. Berakhir waktu sholat zuhur, masuk waktu sholat asar. Sampai kapan berakhirnya asar itu? Sampai terbenam matahari secara sempurna. Apabila matahari terbenam secara sempurna, di situ ada masuk 3. Yang pertama berakhir masuk waktu sholat asar, yang kedua masuk waktu sholat maghrib, dan yang ketiga dibolehkannya kita untuk berbuka puasa. Bahkan ada 4 ya sebenarnya. Kalau sudah terbenam matahari secara sempurna, kita boleh mengerjakan sholat sunnah apapun juga. Nah, jadi kalau dia matahari terbenam sebelah barat umpama, kalau dia masih separuh, ini belum berakhir masuk asar, belum masuk maghrib, masih dilarang sholat sunnah, dan belum berbuka puasa. Pelan dia turun. Nah, ketika dia terbenam secara sempurna, tenggelam dari permukaan laut atau dari padang Sahara, terbenam dia, hilang, selesai. Waktu asar, maka masuk waktu maghrib, maka telah dibolehkan untuk berbuka puasa, dan yang keempat dibolehkan juga untuk melaksanakan salat sunnah apapun juga. Mudah dipaham kira-kira ya. Saya ada nonton entah di TV atau di media sosial. Sekarang ini kan di dunia gedung yang paling tinggi itu adalah Burj Khalifah, ya, yang ada di Dubai. Nah, kemarin saya umrah, itu pemandunya bilang nanti ini siapa namanya, pokoknya anaknya Raja Salman itu siapa, nggak tahu lah.
Pangeran bukan tolol ya, kalau tolol jeleknya. Pangeran Tolal namanya itu. Itu nanti akan membuat di Jeddah katanya akan membuat gedung yang paling tinggi sedunia lagi. Diperkirakan itu mungkin 1 kilo lebih tingginya itu. Lebih tinggi daripada Burj Khalifa yang ada di Dubai. Di mana? Di Dubai ya? Di Dubai ya? Burj Khalifa itu. Lebih tinggi di Jeddah ini. Dia akan membimbing itu. Nah, saya ada nonton di media sosial atau di TV. Burj Khalifa itu ketika berbuka puasa, tingkatannya ini kan ada tingkat 1, tingkat sampai berapa ratus begitu. Ini berbuka puasanya berbeda-beda. Waktu berbuka puasanya berbeda-beda. Tinggi. Ya, karena tinggi. Ya kan ya, kalau dia rendah, kalau benar sudah. Tapi ketika dia berada umpama di tingkat yang ke 50 umpama. Kalau yang di bawah tadi berbuka puasanya anggaplah jam 6. Yang dia tangkat di tingkat 50 ke atas itu umpama berbukanya 1 menit setelah yang di bawah. Kenapa? Karena kan di atas itu masih bisa melihat matahari, belum terbenam lagi. Itu saking tingginya. Nah, sama juga kalau orang yang, tapi ini bukan matahari ya, orang sholat di Masjidil Haram adalah. Orang yang tinggalnya di hotel seperti hotel Grand Zamzam itu. Grand Zamzam itu yang jam besar tuh, jam raksasa. Itu mereka kalau sholat, kalau mereka yang di lantai atas itu enggak mau dia turun ke bawah. Enggak mau turun ke bawah. Tinggal buka korden kelihatan sudah Ka'bah, bukan lagi Masjidil Haram. Ka'bah kelihatan dari atas. Jadi sholat mereka di hotel situ aja. Saya ngelihat pas sholat begitu di Masjidil Haram, tak lihatin di atas itu, banyaknya orang sholat di atas itu. Dan mau turun. Kalau mazhab kita kan sebenarnya nggak sah. Mazhab kita tidak sah. Tapi kalau mazhabnya Imam Malik ya sah. Tapi Imam Syafi'i standar. Tidak sah. Kenapa? Karena tidak menyambung sopnya. Tidak nyambung. Tapi kalau Imam Malik sah. Bahkan yang lucunya, waktu kemarin itu saya tinggal di Hotel Makarim. Di belakang di belakangnya Hotel Grand Zamzam. Jadi waktu itu kita pulang hari apa ya? Hari Sabtu kalau nggak salah. Hari Minggu atau Sabtu. Mau pulang nih ke Indonesia. Jadi kita disarankan untuk tawaf wada setelah salat subuh. Karena nanti jam ba'da zuhur kita kurang lebih jam 2 bis kita sudah bergerak dari Mekah menuju ke Jeddah. Jadi kita tawaf wada bis salat subuh, tawaf wada. Nah, setelah tawaf wada kita pulang ke hotel, siap-siap dan semuanya. Kemudian mutawifnya ini bilang, para jamaah nanti sholat zuhurnya jamaah takdim saja di hotel. Jadi nggak usah ke masjid. Takut nanti kalau ke masjid ada apa-apa, hilanglah apalah kan bertunggu-tungguan lagi pas mau pulang nanti. Jadi setelah tawaf wada jam 7 atau jam 8 kita selesai, pulangan semuanya, makan, istirahat, ngepak barang dan semuanya. Sholat zuhur di hotel. Salat asar, saya salat zuhur dengan asar jamaah takdim dengan istri di hotel. Tapi yang lucunya ada sebagian orang salat di lantai berapa di hotel saya itu. Ada beberapa orang salat di situ kayak ada aulanya besar. Itu suara imam Masjidil Haram itu masuk sampai ke dalam hotel. Jadi mereka salatnya di dalam hotel tapi ngikutin yang di Masjidil Haram, padahal antara hotel sampai imamnya itu, sampai imam Masjidil Haram itu mungkin ada 1 kilo. Tapi ya karena mazhabnya di sana Imam Ahmad bin Hanbal atau ada paham Imam Maliki ya sah saja. Tapi kalau kita mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Kenapa? Karena terputus sopnya. Kalau mazhab yang lain seperti mazhab Imam Malik itu boleh saja berjamaah walaupun kita tidak melihat imamnya. Yang penting kita mendengar suaranya, mendengar perpindahan dari rukun ke rukun oleh imam tadi, itu dianggap sah walaupun jaraknya jauh.
Makanya kalau ada orang yang bertaklid kepada Imam Malik, dia buka buka channel Saudi jam 12 malam atau jam 12 malam, itu di sana atau setengah satu ya, itu di sana orang lagi sholat isya, Kalau ada orang yang kepingin berjamaah dengan saya, tinggal buka channel Saudi, di sana lagi sholat isya, dia sholat isya di sini, ngikutin di Mekah. Mazhab kita Syafi'i itu tidak sah. Tapi kalau mazhab Imam Malik contohnya, maka itu sah. Karena apa? Karena syaratnya adalah cuma satu aja. Makmum mengetahui perpindahan dari rukun ke rukun. Ya, dari rukun ke rukunnya imam. Itu saja, walaupun tidak melihat. Jadi suaranya. Seperti itu. Baiklah ya, kita masukin hadis-hadis yang berkaitan tentang salat asar. Hadis yang ke-536 diriwayatkan dari Imam Ahmad, Imam Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, bersumber daripada Abdullah bin Amr. Ini ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqtu salati adh-dhuhri ma lam yahdhur al-'asr wa waqtu salati al-'asri ma lam tasfarra asy-syamsu wa waqtu salati al-maghrib ma lam yasqut nur asy-syafaq wa waqtu salati al-'isya ila nisfi al-laili wa waqtu salati al-fajri ma lam tatlu'i asy-syamsu. Abdullah bin Umar berkata, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Waktu salat zuhur itu selama waktu asar belum datang. Maksudnya adalah selama bayangan belum sama panjangnya dengan benda. Ya, jadi waktu salat asar, waktu salat zuhur selama waktu asar belum masuk. Dan waktu sembahyang asar itu selama matahari belum menguning. Ya, belum menguning. Ini dalam riwayat ini menguning, tapi dalam riwayat yang lain nanti sampai terbenam matahari. Dan waktu sembahyang maghrib itu selama tersebarnya cahaya merah belum hilang. Jadi kalau di langit kita ini maghrib itu benderang merah masih ada, itu masih ada waktu maghrib. Cuman repotnya kita di Balikpapan nggak bisa patokan dengan warna merah di langit. Kenapa? Karena semakin malam semakin merah langitnya. Apa itu? Obor Pertamina. Nah, ya. Ini kalau ada orang kepingin menentukan waktu sholat dengan fenomena alam. Nah, dan waktu sembahyang isya itu sampai tengah malam. Ini hadisnya tengah malam, lewat tengah malam waktu isya habis. Tapi pendapat yang kuat adalah dalam riwayat yang lain itu adalah sampai timbul fajar yang kedua. Dan waktu sembahyang subuh itu selama matahari belum terbit. Hadis yang ke-537 dalam riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Waqtul fajri ma lam yatlu' qarnu syamsil awwal." Wa fihi wa waqtul asri ma lam tasfara syamsu wa yasqutu qarnuhal awwal. Yang artinya dan waktu sholat subuh itu selama bagian matahari yang pertama tampak. Bagian matahari yang pertama tampak itu belum terbit, ya. Alias belum terbit matahari. Dan dalam hadis yang itu tersebut pula disebutkan dan waktu asar itu selama matahari belum menguning dan bagian matahari yang pertama tampak itu belum hilang. Situ ya. Nah, ini yang kita katakan tadi wa yasqutul qarnuhal awal, matahari itu masih nampak, itu masih ada asar. Tapi kalau dia tidak tampak lagi mataharinya, sudah menguning, mataharinya terbenam, maka masuklah waktu salat maghrib. Karena matahari itu terbenamnya dia akan menguning, menjingga, warnanya jingga ya namanya ya, jingga, kemudian nanti menguning, nanti lalu disambut dengan warna merah,
karena terbenam matahari sudah sebut dengan warna merah. Nah, kemudian malam harinya malam benderang merahnya hilang. Kalau hilang benderang merah, maka masuklah waktu salat Isya. Ini ada kabar ya, malam Rabu ini gerhana ya. Ada kabar nggak? Saya dapat media di berita di Indonesia. Kalau tidak salah malam Rabu ini gerhana total. Gerhana bulan maksudnya, bukan gerhana matahari. Mulai dari jam berapa? Pokoknya dari maghrib itu sudah gerhana sampai jam berapa? Lama gerhananya. Di seluruh Indonesia katanya bisa ngelihat. Tapi kita walaupun ngelihat di daerah kita ini nggak terlalu nggak terlalu total banget. Di daerah mana yang kelihatan total banget itu gerhana bulan itu. Nanti kalau gerhana bulan ya kita dianjurkan untuk salat gerhana. La ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Ibnu Majah ya, Tirmidzi dan lain sebagainya. Bersumber daripada Sayyidina Anas bin Malik, berkata dia, kata Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiq yajlisu yarkubu syamsa hatta idza kanat baina qarnayish syaitani qama fatafarraqaha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Yang artinya Nabi kita bersabda, itu adalah sembahyangnya orang munafik, yaitu ia menunggu sambil mengintai matahari, sehingga apabila matahari berada di antara dua tanduk syaitan, ia berdiri sembahyang, lalu ia cepatkan sembahyangnya 4 rakaat. Ia tidak bisa mengingat kepada Allah dalam sembahyang itu kecuali sedikit. Kita pernah terangkan di sini juga ya, orang munafik itu tandanya banyak, tapi yang paling kentara sehari-hari kita bisa melihat itu adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Artinya adalah apabila orang munafik itu melaksanakan salat, maka mereka akan salat dalam keadaan malas. Itu tanda orang munafik. Makanya kata ulama, kalau ada orang merasa malas untuk melaksanakan salat, itu dipastikan dalam hatinya sifat munafik ada. Ketidakjujuran, suka berbohong, berkhianat dan sebagainya, itu dilihat dari salatnya dia. Dan kita umpama kalau ingin merekrut karyawan atau mengangkat apalah anak buah, atau kita mencari teman baik, yang paling enak dilihat itu adalah di salatnya dulu. Kita ingin tahu apakah orang itu baik atau tidak, kita lihat di salatnya dulu. Kalau salatnya baik, maka orang itu insya Allah baik. Tapi kalau orang itu tidak salat, atau salat tapi melalaikan salat, itu adalah salah satu sifat munafik. Dan kita tidak bisa tenang kalau bergaul dengan dia. Pasti ada masalah, suka dibohongi lah, suka dikhianati dan sebagainya. Itu orang munafik begitu. Tandanya paling enak adalah di sholat tadi. Nah, paling beratnya orang munafik sholat itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Sholat isya dan sholat subuh. Kemudian kata ulama tambahan adalah sholat asar. Nah, sholat asar. Saya pernah berbicara dengan para tukang tuh. Saya ini punya teman tukang ada. Jadi dia bilang, Pak, katanya, Ustadz, saya ini paling susah melaksanakan sholat itu sholat asar. Padahal tukang itu baik, mengaji, baca Quran, ya, sholat 5 waktu, jadi kaum masjid. Kalau dia siang kerja, dia bilang kalau dia di musala tuh dia tukang adzan. Kalau tidak ada yang jadi imam, dia yang jadi imam. Bahkan terkadang borongan, yang jadi adzan, dia yang imam, dia yang qomat. Borongan tuh dia.
Subhanallah. Tapi kata dia, saya itu paling susah sholat asar. Saya tanya, kenapa kok susah banget Pak? Apa dia bilang? Karena sholat asar itu waktunya adalah waktu yang alang-alang tanggung. Waktu yang alang-alang tanggung. Sekarang kita asar hampir setengah 4 kurang ya. Jam 3 kurang lewat sedikit asar sudah. Kalau tukang, itu ada tukang bekerja dari jam 8 sampai jam 5, ada tukang yang bekerja dari jam 8 sampai jam 6. Sampai jam 6. Tukang saya di pondok itu jam 6 berakhirnya. Saya bilang sampai jam 5, enggak mau Pak, sampai jam 6 saja. Tapi tolong ditambahin gajinya saya. Ya sudah kata saya. Kalau jam 6 berakhirnya atau jam 5 berakhirnya, asarnya umpama jam 4, itu adalah waktu yang alang-alang tanggung. Kata tukang, saya mau sholat pakaiannya masih begini. Kalau ditinggalkan kerjaan belum selesai, waktunya belum selesai kan ya. Hampir rata-rata mereka mengerjakan sholat asar adalah di atas jam 5. Kalau dia jam 6 ya di atas jam 6 baru sholat asar. Karena ada konsumen kering ya. Nah, jadi Nabi kita mengatakan tadi, orang munafik itu tandanya adalah di sini ya. Kalau mereka melaksanakan sholat, itu adalah ketika matahari sudah apa ya? Sudah menguning. Ya, warna matahari itu sudah mau tenggelam. Nah, jadi matahari sudah ibarat kata sudah mau tenggelam baru dia sholat asar. Dan kata Nabi, ketika orang munafik itu sholat asar, maka dia sholatnya ya cepat-cepatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena ya tadi sholat di ujung waktu. Di ujung waktu sedang ingin berakhir. Orang munafik. Para ulama berkata begini ya. Walaupun di sini ada beda pendapat ya. Kata ulama, kalau disandingkan manakah salat yang paling afdal? Salat subuh atau salat asar? Sebagian ulama mengatakan salat subuh paling afdal daripada salat asar. Tapi sebagian ulama mengatakan, dan ini saya lebih senang pendapat ini, sebagian ulama mengatakan adalah salat asar itu lebih afdal daripada salat subuh. Salatnya nih ya, salatnya. Kenapa? Karena tadi itu salat asar itu adalah waktu yang alang-alang tanggung. Tantangannya lebih berat. Waktu yang alang-alang tanggung. Coba lihat ya, di mana-mana salat asar itu jamnya sedikit. Jamnya sedikit. Waktu yang alang-alang tanggung. Makanya kata ulama, sebagian salat asar itu lebih afdal daripada salat subuh. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salatmu yang 5 waktu, terutama salat al-wusta. Salat wusta itu adalah salat asar. Kenapa salat asar? Karena seharian itu salat yang pertama adalah salat zuhur dalam sehari itu. Ya, kemudian salat yang di awal malam pertama kali adalah salat maghrib. Dan salat yang terakhir di waktu malam sebelum timbul matahari adalah salat subuh. Kita pernah gariskan gini ya. Nah, seperti ini nih. Ini subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Antara maghrib dengan isya ini panjang waktunya. Tapi dia nyambung. Zuhur ke asar nyambung enggak? Ya kan ya? Zuhur ke asar nyambung. Asar ke maghrib nyambung. Maghrib ke isya nyambung. Tapi ini pendek-pendek saja waktunya. Tapi isya ke subuh dia nyambung nih. Nyambung, tapi dia panjang. Tapi subuh ke zuhur nih, jempol dengan kelingking putus nggak di sini?
putus di sini. Waktunya panjang dan putus. Makanya antara subuh dengan zuhur itu nggak ada salat di situ. Cuman Nabi mengajarkan kepada kita supaya jangan kosong melompong di waktu itu, kita disuruh melaksanakan salat duha di situ. Nah, oleh karena itu kata ulama, salat zuhur itu adalah salat yang pertama kali dikerjakan di siang hari. Ya kan ya, siang hari. Salat maghrib adalah salat yang pertama kali dikerjakan di awal malam. Dan salat subuh adalah salat yang dikerjakan di akhir malam. Nah, antara zuhur ini awal siang, kemudian awal malam, awal siang adalah zuhur, awal malam adalah maghrib. Di antaranya ini ada salat asar. Makanya kata Allah tadi, jagalah salat yang 5 waktu, terutama salatul wusta, salat pertengahan. Yang di tengah ini ada kata ulama adalah salat asar. Atas dalil itu ulama mengatakan salat asar itu lebih afdal daripada salat zuhur, daripada salat subuh. Ini dari segi salatnya. Tapi kata ulama, kalau dari segi berjamaahnya, segi jamaahnya, kalau tadi umpama subuhnya sendirian, asarnya sendirian, maka yang lebih afdal, pahalanya lebih besar salat asar. Tapi kalau berjamaahnya kata ulama, maka yang lebih afdal adalah jamaahnya salat subuh. Itu paling afdal, salat subuh jamaahnya. Nah, kemudian salat isya, kemudian salat asar, kemudian salat zuhur, kemudian terakhir salat maghrib. Nah, jadi kata ulama, tanda orang munafik itu dilihat salatnya. Kalau dia pemalas, munafik. Dan di antara 5 salat itu yang paling pemalas itu ada 3. Kalau 3 ini orang itu malas salat, itu jelas munafik sudah. Yang pertama adalah salat asar, dan ini yang paling berat, menurut saya paling berat asar, karena itu salat asar adalah waktu alang-alang tanggung bagi orang pegawai pada bekerja. Kemudian kedua adalah salat subuh, dan yang ketiga adalah salat isya. Saya pernah ingin mengadakan pengajian di salah satu masjid di Balikpapan, tapi saya mau ngambil waktu subuh. Saya bilang, Pak, bagaimana kalau kita ngadakan pengajian di sini subuh minggu? Kata saya, bagaimana? Banyak nggak orangnya? Oh, kalau subuh minggu di sini banyak orangnya, banyak sekali. Kenapa? Karena masjidnya dekat pasar. Jadi kalau subuh minggu itu masjid itu penuh, di pasar itu penuh. Cuman katanya kita tidak bisa mengadakan pengajian di subuh minggu itu. Saya agak bingung loh, katanya orangnya banyak jamaahnya, tapi kenapa tidak bisa bikin pengajian? Iya Pak Ustaz, walaupun banyak yang salat subuh, tapi setelah salam orang pada bubar. Kenapa? Karena masing-masing mau jualan. Masing-masing mau jualan. Jadi percuma kita ngadakan pengajian salat subuh itu. Nah, makanya di masjid itu yang dekat pasar tadi, saya tidak sebutkan masjidnya, itu pengajiannya adalah zuhur, waktu zuhur. Waktu maghrib gak ada. Saya pernah ngisi waktu maghrib, sunyi orangnya, sunyi ya. Tapi kalau waktu zuhur manusianya bertumpuk. Kenapa? Karena orang-orang yang bekerja di pasar, yang mereka punya iman, mereka salat subuh, mereka salat zuhur berjamaah. Selesai salat zuhur, sebelum mereka masuk ke pasar lagi, mereka dengar ceramah dulu. Dengar ceramah, siraman rohani ya 20 menit begitu. Habis itu ke pasar mereka lagi nyambung jualannya. Nah, itu. Coba lihat saja, di mana-mana masjid yang dekat pasar, dekat perkantoran, itu biasanya ba'da zuhur ada pengajian. Seperti di Masjid At-Taqwa itu kan kanan kiri depan belakang banyak kantor. Makanya di sana mengadakan pengajian ba'da zuhur. Kenapa ba'da zuhur? Karena orang-orang kantor lagi istirahat. Di Masjid Purwa, ya itu juga ba'da zuhur pengajiannya. Ceramahnya ba'da zuhur. Kenapa? Karena orang lagi istirahat, lagi santai begitu. Karena nanti masuk kantor kurang lebih jam berapa? Jam 2. Jadi sebelum makan siang bisa salat zuhur, mereka dengar ceramah dan habis itu makan, habis itu masuk kantor lagi. Ala kulli hal seperti itu.
Berapa menit lagi? 3 menit ya. Cukup dulu ya, nanti insya Allah kita sambung lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudika hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumi din farji'ha ilaina kullama nahtaj ilaiha waj'alna minal 'amil bima 'allamtana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.